Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perompat ya. Kita berjumpa kembali nih ya di kali ini program Ragam Budaya Madihin Syair Bakisah ya, spesial setiap Selasa malam nih atau malam Rabu ya. Di hari Selasa 31 Maret 2026. Nah, ini kita sudah di penghujung Maret ya dan sanak perompat ya, besok tanggal 1 April nih ya. Nah, di malam hari ini seperti biasa kita menghadirkan Maestro Madihin, yaitu Bapak Haji Anang Syahrani nih, sudah menemani Anissa di studio Pro 4 RRI Banjarmasin. Boleh kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pian? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. ya, kita habis bertemu nih tadi ya Pak ya. Iya, kita tadi edisi silaturahim edisi halal bihalal di RRI Banjarmasin ya Pak. Kepsta, Kepala Bidang Kabak TU, yang Kasawan, Angkasawati RRI Banjarmasin. Kada kerasaan sudah saya Tinggi, 26 tahun. Waduh, untuk di RRI Banjarmasin ya Pian ya. Jadi tatuha 4 besiaran di RRI daripada jadi pegawai. Oh, Masya Allah. Berarti Pian nih sudah sebelum bekerja di kerjaan saat ini, apakah dulu lebih dulu di RRI kita Pak? memang dulu di bawah sebuah instansi RRI ini kan dengan apa namanya, salah satu lembaga juga itu di bawah departemen. Namanya Departemen Penerangan dulu. Oh inggih. Nah setelah itu apa namanya, kita dulu ikut program di situ ada namanya Departemen Penerangan Kota Banjarmasin, Kota Madia dulu. Nah jadi di situ ada namanya seksi pertunjukan rakyat. Oh, Pianlah hadir di situ ya Jadi kita Pak. mengisi dari dulu 4 kecamatan Banjarmasin ini, Banjarmasin Utara, Tengah, Timur, Barat. Jadi tengah nggak ada, Timur, Barat, Selatan, Utara. Nah jadi yang sekarang ada di tengah itu bagi-bagi itu. Dari Barat ada, dari Selatan ada, nah dari Timur juga ada diambil. Jadi jadi Banjarmasin Tengah. Nah tahun 99 itu kita diundang oleh TV nasional. Bermadihin sebagai pemadihin muda dalam sebuah program siaran nasional. Nah sehingga tahun 99 RRI meminta kita untuk mengisi acara. Pulang dari Jakarta itu mereka tertarik bahwa Pak dulu mereka menyebut tuh Ananda Anang. Masya Allah. Karena usia kita tahun 99 itu kan masih 22 tahun. Sekarang sudah 50 tahun. Masya Allah, luar biasa. Jadi hampir 28 tahun kita berkarir di kesenian. Tapi lebih 30 lebih kita. Dari sebagai seorang seniman muda sampai diberikan kehormatan Maestro Madihin. Sehingga kita punya tanggung jawab bagaimana melestarikan, mengembangkan. Dan alhamdulillah kader-kader Madihin itu sudah bermunculan. Baik mereka yang otodidak, belajar dari YouTube dan sebagainya. Nah, tapi dalam sebuah kesenian itu yang paling berkesan itulah pengalaman. Pengalaman ya. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di depan Kepsta. Pengalaman itu guru kita yang paling berharga. Nah, sehingga orang yang dibentuk dengan pengalaman, dengan mohon maaf dia hanya beberapa saat menjadi seorang seniman, kemudian tidak muncul, itu namanya dia tidak seorang seniman sejati. Nah makanya rentang waktu yang panjang ini saya atau ulun bahasa Banjarnya bersyukur
menjadi bagian dari keluarga RRI Banjarmasin. Ada beberapa Kepsta sudah sampai kita hafal itu namanya. Sampai tadi dengan Pak ya yang terhormat Pak Nandang. Alhamdulillah beliau sangat mengapresiasi. Ini kita sebagai seniman juga, tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, kemudian tadi didaulat sebagai penceramah. Saya juga agak risih juga tadi karena biasa sebagai seniman. Jadi teman-teman semua memandang kita memang seorang seniman. Nah, makanya tadi alhamdulillah dalam momen yang sangat luar biasa ini kita bertemu dengan pahlawan-pahlawan kita, angkasawan, angkasawati yang di era mereka saya masih muda sekali. Pensiunan tadi orang tua kita lah bahasa kita. Mereka pasti bernostalgia ketika memasuki ruangan RRI. dulu kabinnya nggak di sini. Di atas ya, Pak, nggak kelihatan. Jadi RRI itu seperti tertutup dulu. Sekarang kan kelihatan, kita bisa mau monitor dari luar. Kemudian cuma pakai piringan hitam. Masya Allah. Belum lahir. Anang Sarani juga dulu naik sepeda. Saya naik sepeda dulu. Kalau saya sepedanya rusak, saya jalan kaki. Masya Allah. Dari Queen tempat itu. tinggal sekarang, Pak. Makanya saya terbiasa kalau jalan kaki, kemudian terbiasa maraton. Jadi hidup itu dinikmati aja. Kita tidak perlu mengeluh. Ya mengeluh itu orang-orang yang tidak punya mental untuk meraih sebuah harapan. Makanya si Palo itu 4 juanya bahalal bihalal. Iya, inilah tema kita malam ini ya Pak ya. Palui bahalal bihalal. Nah, kayak apa nih? Palui ini bahalal bihalal. Palui ini kan seorang tokoh yang menyeleneh. Nang lain pada yang lain. Jadi bahasa Banjar itu mengalihi orang aja nih. Ada aja. Nah, alhamdulillah Nisa nih sudah termasuk orang Palui ini sudah nih. Bisa bahasa Banjar. Ya itu Jarpian tadi pengalaman. Nah, jadi pengalaman itu memang sangat berharga. Nah, kayak ini juga Palui ini kan Laos Madam. Bisa kada tahu Madam. Merantau. Nah, tahu kawan tidak. Berarti banyak bos sudah kata-katanya nih. Alhamdulillah. Jadi Madam Palui ini usaha ujar Palui nang kayak ini aja aku gawean di kampung Bahuma, Balingai, kena bahan depan, bisa paham ya? Belum. Bahan depan itu saling gotong royong. Oh, gotong royong. Jadi umpamanya kampung sebelah ada madakan acara gotong royong. Saling kita sekarang tuh bergantian. Ya sharing lah kalau bahasa ini. Lalu ngarannya bahan depan. Bahan depan tuh karena grup di sini membantu grup di situ. Jadi dia bersatu. Ada timbal baliknya ya Pak ya. Ya mutualisme, simbiosme mutualisme. Nah jadi akhirnya Palu ini banyak bisa kawan. Cuma Palu ini sebuting penyakitnya saya. Apa tuh Pak? K7 berhutang. Berhutang apa nih? Berhutang uang berhutang duit karena menyanu baras Palu, menyanu juga ya yang menyangkut sembako lah. Tapi Palu ini membayari Jepang. Cuma Palu ini karena kebanyakan hutang kan diingat lagi. Ini hutang ke siapa? Yang mana ini? Nah, lalu Palu ini mengadakan acara halal bihalal. Pemodal Palu. Maka Palu ini pulang mendakan acara ini harat saya. Hutang pulang. Ya Allah. Lalu Palu ini saya bautang baras, bautang hayam, intalo. Ya pokoknya menu yang nyaman lah. Gasan. Mau pakan pulang. Harat Palu ini. Cuma nang diundang Palu ini nang mana-mana nang inya hutang itu diundangnya. Nah jurang kita menagih hutang nih Palu ini jurang nih. Iya. Judul acara Palu ini halal bihalal silaturahim. Nah jadi acara juga seremonial aja Palu karena makanan aja. Mengiau pembakal Palu ini. Mengiau camat. Bujur-bujur resmi lah. Resmi juga Palu ini walaupun hutang gitu nah.
Nah, ramenya tuh kumpulan. Rupanya nang didatangi Palu ini, nang diundangi Palu ini datangan. Camat datang, pembakal datang, kepala padang datang. Kemudian tokoh-tokoh RT, RW, RK datangan bertahan rukun kampung. Nah, lalu ada sambutan Palu ini. Lalu sambutan, Palu mengharapkan sambutan dari camat dulu. Ujar camat, terima kasih. Nah, artinya kita bisidang sanak nang katuju benar melestariakan budaya kita nih. Yaitu halal bihalal. Jadi camat sebagai bukti aku nih manu Palu. Jadi diamploki Palu ini. Oh, salaman kan. Bina tabal di Palu ini. Simpan nih masuk kan. Sambutan pulang nang kedua pembakal. Ujar pembakal, aku aja kada tak pikir hendak mengadakan halal bihalal. Nah, ini luar biasa sih Palu ini. Dasar orang nang tokoh kita nang melestariakan budaya juga. Mamploki pulang. RT pulang. RW dulu. RW dulu. Sambutan mamploki pulang. RT mamploki pulang. Jadi jar Paloy, lalu giliran Paloy. Nang ulun hormati je Paloy camat nang baik hati, nang penyayangan, nang pembarian. Wah, kan. Himung camat, ayo je Paloy kita bari tepuk tangan, pampikan ya kan. Kiau pulang. Pembakal kita. Pembakal nang paling baik apa aja nang diucapakan langsung dibari. Kada ada lagi pembakal sampai ke akhirat sini pembakal je Paloy. Pampikan pulang orang. Rukun warga, rukun rukun tetangga, rukun kampung, semuanya tokoh-tokoh. Uja Paloy kadang mengurangi rasa hormat ulun. Pian ini dasar orang baik berata. Nah, kita halal-bihalal aja Paloy, jangan ada dendam. Jangan bersangkalan. Jadi jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wah, Paloy mau kayak betausiah aja Paloy ini. Bijak benar lah. Bijak benar artinya nih. Duit banyak dapat sudah Paloy ini diberikan. Imbah itu saya. Lalu kali ingat lagi rupanya nang berhutang tadi. Nang di buat Paloy ada hutang nih. Jadi ya Paloy lah kata-kata terakhir. Hari ini kita berasih hati kita. Jangan basangkalan, jangan apa-apa. Jangan menagih nang macam-macam. Ihlasakan berataan. Setuju? Ya Paloy. Kada. Rupanya anu kada sadar. Setuju, bampikannya pulang lah. Kalau nak kayak itu aja Paloy silakan makanan. Wah, macam-macam, lontong, ada ketupat, ada sate. Nah Paloy ini nyaman banget tuh bang, ngemis kampungan. Mbak itu menagih Loy hutang ya Paloy. Nah, je Paloy tadi sudah lupa dah kan. Nah, artinya minta halal minta reda barelaan barataan. Tak ungut teh lagi. Makanya halal bihalal kita. Berasih juga hutangnya. Berasih hutangnya. Bahujung Paloy. Nah, apa ini pina enak 4 halal bihalal aja kak. Kita buka aja dulu. Kita terima dulu lah Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini Abah Sofian dari Plehari. Apa kabar Abah Sofian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah, hendak apa nih? Ada tadi. Pun? Turun kira ada tadi. Apa muter lagu aja. Tinggi. Ulun Abah Sofiannya keingatan nang jam 9. Nah, pas jam puasa Abah Sofian nih. Kada apa-apa. Ada apa-apanya halal bihalal kita nih. Ya, maaf lahir batin berat. Ya, sama-sama Abah Sofian lah. Jadi kisah Paloy ini masih dalam suasana lebaran dia nih. Nah, iya sambungan kisahnya. Inggih. Paloy ini ke dokter kolesterol tinggi. Oh, kebanyakan saruan lah Paloy. Pembukaan banyak nih. Tulak ke dokter dikawani lanang bini. Sampai kita ke dokter. Pian nih Pak Ejar, kolesterol tinggi banget. Untuk sementara tinggalkan dulu nang lamak-lamak. Nang kurus-kurus saja. Malelek kalau nang bini. Bini lamak. Kada tahu.
sadak tawa dokter ulun meninggal kanang lamak nih jer. Bujur juga. Ulun teh yang bener. Pada maksud dokter itu kan makanan yang mengandung lemak. Iya, nang mengandung kolesterol tadi. Cuma nang membawa nih lemak kurangnya. Tinggalkan dulu nang lemak-lemak nih. Makanan lemak nih nang membawa ke dokter. Aja itu aja lah. Inggih. Luar biasa aja Abah Sofian nih lah. Terima kasih yang selalu. Sama-sama Iya, Abah terima Sofian. kasih. Ya, sehat selalu Pian. Amin. Terima kasih banyak Abah Sofyan lah. Rupanya kayak itu Pak Anang. Biasalah penyakit habis lebaran. Iya aku ya juga isaai kada biasa aku nih mah. Kenapa kah Joko nek lalok beta konsultasi juga tadi. Cuma tadi nang meninggalkan nang lama-lama sama aja panang kayak palu juga. Nang membawa kita tuh bini kita tuh lamak juga. Artinya bahasa ini yang misalkan tadi kan waktu halal tadi ya Nisa bisa tahu tadi itu nang bahasa Banjar nang mahalabio. Nah, jadi Abah Sofian luar biasa kisah Pian tadi lah. Artinya itu pesan kesehatan tuh. Artinya nang lamak-lamak, nang masin-masin tuh saya jangan tuh dimakan. Masin kelotok. Masin sepeda motor. Aduh. Nang karas-karas jangan juga aja. Wasituha. Batu nang karas-karas. Bujur. Ini bahasa Banjarnya Tinggi itulah. bujur. Jadi melelek si Paloy ujar Abah Sofian. Bedakan dokter nang lamak-lamak maka bininya lamak banget. Nah kembali kita kisah nang halabiana tadi lah. Kada berbunyi lagi sae nang saruan tadi. Paloy bujong. Hutang lunas je Paloy. Duit dapat. Hendak menyarek dia bujur setuju berataan. Rupanya kan mendangari juga maksud si Paloy nih. Inggih. Nah cuma ngaran Paloy lah akal tuh panjang. Berarti Palu ini sadar lah. Tahu wainya ini bisa utang banyak. Inggih. Cuma cara orang melunasiakan itu Pang. Ya, setuju aja Paloy kita berelaan jangan bersangkalan lagi berasihi kalau ada nang kait 2 kait artinya dielakan aja. Setuju lah Pian. Ikhlas ya setuju. Jana. Aduh. Akhirnya Paloy pintar mau nagih orang tuh kan. Maka tadi sudah berelaan aja Paloy. Nah Pian nih kada ikhlas ya Paloy lalu rasa mencangkal lah ya kan utang. Tinggi. Nah arti dang sanak perompat sabarataan halal bihalal itu tradisi di Indonesia. Nah kada dari kampung lain. Nah tradisi mudik pulang. Kita juga kan mudik tuh. Inggih. Akun bakal jalan asal melihat kampung. Nah ini luar biasanya tradisi mudik yang ada di Indonesia ini. Jadi kita patut bersyukur saya. Baisian artinya tradisi budaya nang beraneka ragam. Nah jadi halal bihalal itu bagus. Si Paloy tadi bagus juga, cuma Paloy ini tujuannya lain. Lain tujuannya. Hendak minta lunasakan hutang Paloy. Ada udang di balik bakwan. Nah bakwan nih, maka bakwannya betul kop neng itu. Nah jadi yang senak perempat tradisi halal bihalal itu bagus. Kenapa? Kita mengingat lagi memori masa lalu, silaturahim. Kemudian kada lagi dendam lawan kita. Ada apa ngarannya komunikasi yang terputus. Inggih. Dijarat lagi, disambung. Kemudian persahabatan kita yang renggang, beparak. Nah, memang kadang-kadang kita dalam pergaulan ini ada yang positif memahami kita itu, ada yang negatif. Inggih. Nah, si Paloy tadi positif menurut Inya, tapi negatif orang. Positif seorang. Seorang kan. Nah, tapi sambungan kisah pada Abah Sofian tadi bagus tuh lah. Rupanya kekanyangan makan tadi mau undang-undang loh, kena kolesterol deh. Jadi ada juga saya juga ditangati orang makan karena pantangan. Pian jangan makan yang seraba putih ya. Nasi putih ya. Uyah, gula uja Paloy nih pada orang. Jadi Paloy ini diperiksa tetap aja kolesterol tadi. Sekalinya Paloy ini
ujar paloi ditangati dokter serba putih. Nasi putih aku ganti nasi abang. Nasi kuning. Nasi kuning, nasi goreng kecap. Kecap diganti paloi kan. Nah, kemudian yang putih-putih diganti paloi. Gula putih udah boleh Gula lah. habang. Gula habang. Uyah diganti pulang. Uyah nang belombok habang. Paloi ini dasar luar biasa lah. Jadi banyak akalnya lah paloi. Nah jadi kita karena madihin sair berkisah. Nah kisah ini kita sairakan setumata. Ini kita tutup nanti madihin. Enggih. Awal bermula membuka kisah si palui kata bermada. Halal bihalal ma undang ke rumah, hilangkan sangkal, bersihkanlah salah. Akal paloi ma undang makan, seraba bau hutang disandaakan. Halal bihalal maundang sakampungan, termasuk pejabat di kecamatan. Bermula kisah sambutan camat, melihat palui sangat semangat, lalu memberi duit sajarat, maambung-ambung palui bahimat. Lalu sambutan ini pembakal, ujar palui bijak kada maulah sangkal. Atasi masalah, atasi soal, inilah teladan jadi pembakal. Kemudian terakhir sambutan RW, lawan palui jua meninggali. Himung banar palui diberi, halal bihalal kadalah rugi. Nang paampihan palui sambutan, halal bihalal hilang sangkalan. Tak kait-kait palui memadahakan, hari nang suci kita barelaan. Nang mau tangi hendak membuli kakan, tapi setahu sahut barataan. Lalu ujar palui sudah diikhlasakan, hutang-hutang kita ampihan. Nah inilah akal palui ini saya. Jadi si palui ini memang kalau kita lihat akal memang sangat panjang lah. Artinya wani memodal dan berujung pulang paloi lah. Tapi intinya kita silaturahim tuh yang pertama lah, fitrah kita tuh baik. Pada sebujurnya manusia itu kadang-kadang jahatnya. Hanya lain persepsi masing-masing. Ya, makanya dalam akhir Ramadan ini di Syawal ini kan peningkatan artinya.
Ada istilah itu 3 kesadaran. Apa tuh Pak? Ini menurut seorang penulis Profesor Dr. Yunasi Ali MA. Pertama, manusia itu dia punya keseimbangan, equilibrium namanya lah, keseimbangan. Yang pertama itu kesadaran adi. Kesadaran adi. Atau kesadaran tabi'i. Ini tabiat manusia. Nah, jadi amun ada kesadaran ini, kita berpuasa itu kalau kesadaran adi aja, kita kadang membekas. Imbat untung puasaan, boleh kayak pulang mau dibalas dendam tadi. Makan bulik asa, kada ada lagi kepedulian sosialnya, kada ada lagi. Nah, artinya tetap aja statis tabiatnya. Nah, yang kedua, di dalam Ramadan itu ada namanya kesadaran ilmi. Kesadaran ilmi. Ini kita dididik di bulan Ramadan itu. Dididik disiplin. Ternyata disiplinnya buka puasa loh. Yang kedua, dididik kita mengendalikan amarah. Yang ketiga, dididik kita berbagi. Nah, kemudian dididik kita juga diawasi. Sehingga dalam berpuasa itu kita tidak boleh jujur kita. Pada saat kita dalam kesendirian, kita kada boleh. Bahwa yang kita gawe itu nanti akan membatalkan, bahkan menghilangkan kualitas puasa kita. Ini namanya disebut dengan kesadaran ilmi. Karena kita berpengetahuan. Nah, yang ketiga ini yang bagus. Puncak. Kesadaran imani. Kesadaran imani. Imani itu kita yakin bahwa kita ini meniru sifat Tuhan. Tuhan tadi kada pernah makan tapi memberi makan. Tuhan memberikan fasilitas kepada umatnya, kepada makhluknya. Tidak pernah dia minta imbalan. Makanya ketika kita berpuasa, Tuhan sangat bangga dengan kita. Sampai-sampai dalam hadis kudusi itu menyatakan, puasa itu untukku. Aku yang akan membalasnya. Tidak ada ganjaran sekian, nggak ada. Nah, inilah kesadaran imani. Artinya kita mengembalikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Makanya kita halal bihalal itu adalah urusan kita sama makhluk. Allah sudah meridhoi kita. Ya mudah-mudahan ya. Selama sebulan kita berjuang, selama sebulan kita mengendalikan hawa nafsu kita, selama sebulan kita mawas diri. Iya. Ini harus kita jaga kualitas selama sebulan itu di 11 bulan berikutnya. Tapi hebat loh Pak, orang-orang nih pas puasa ini ya benar-benar peningkatan ibadah sekali nih. Apalagi yang 10 malam terakhir itu Ulun nih melihat kawan Ulun kan di Istiqlal berapa hari gitu, luar biasa. Banyak, rame benar. Nah, itu namanya pendidikan. Sekarang mampukah kualitas itu bertahan? Apakah kita karena ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, seolah-olah Tuhan itu hanya ada di bulan Ramadan? Iya. Jadi kalau di bulan Ramadan nggak istimewa. Nah, artinya apa? Ramadan memberikan pelajaran berharga bahwa Allah itu di mana-mana. Di bulan apapun Allah itu ada. Bahwa sebujurnya berataan bulan baik. Baik. Nah, cuma Ramadan diberikan keistimewaan. Dia akan menjadi contoh dan kita akan sambut lagi tahun depan. Dengan apa? Menjaga. Bahwa hasil Ramadan itu akan terlihat, terjadi yang namanya tadi perubahan. Kalau bahasa ulun tadi yang ulun ceramahkan di auditorium tadi, ada Dante Alighieri yang ulun kisahkan tadi. Ada namanya alam paradiso. Paradiso itu kata beliau, ini kan abad ke-12. Adalah alam kebahagiaan. Nenek moyang kita Nabi Adam dulu di alam kebahagiaan. Tapi dia terjerembab dalam lumpur dosa. Sehingga dia menyatakan alam kesengsaraan namanya inferno. Nah, datanglah Ramadan memberikan pelajaran dengan kita, disebut dengan alam purgatorio. Nah, jadi alam kebahagiaan, kemudian inferno dan paradiso. Jadi purgatorio itu adalah alam yang membersihkan. Sehingga kata Dante Alighieri, seorang sastrawan dari Italia itu, saya mengutipnya dari buku juga seorang pengurus besar Nahdlatul Ulama, beliau ketua umum dulu Said Agil Sirat ya, profesor doktor.
Nah, 3 kesadaran inilah nanti yang mampu mengendalikan manusia kembali kepada fitrahnya. Nah, dan Allah tidak akan menerima amal seseorang apabila dia bersalah dengan sesama makhluk. Hablum minallah selesai Tuhan. Hablum minan nas. Tapi kalau masalah hutang palu ya bayari. Nah, masalah hutang ya palu dibayari. Nah, jadi dan sanak perompat, ulun juga mau ucapakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selama bergaul di Pro 4, khususnya ulun di bulan Ramadan tadi mengawani pian dari sahur sampai buka puasa lah dengan syiar Ramadan. Dan ulun tutup nanti dengan bermadihin. Nah, kisahnya sudah, sairnya sudah, madihin pulang. Silakan Pak Anang. Jadi mungkin sekalian ulun penutupan gitu Pak. Ya, jadi dan sanak perompat terima kasih banyak ya yang sudah bergabung. Tadi ada Abah Sofian, terus juga yang sudah memonitor kita nih melalui aplikasi RRI Digital ataupun frekuensi ya. Jadi kita tutup Ragam Budaya Madihin Syair Bakisa malam ini dengan madihin dari Bapak Haji Anang Syahrani. Terima kasih dan sanak perompat. Sanak Pro 4 ini sabarataan, karena waktu sudah kada maijinakan. Mbak Nisa tadi memadahkan kisah palui, kita ambil kesimpulan halal bihalal kita barelaan. Bukan barelaan hutang kada sing bayaran. Lain lagi jua kisah Abah Sofian, bahimat banar palui di bulan Ramadan. Akhirnya kolesterol kada kawa ditahan. Awan bini konsultasi kesehatan, ujar dokter tadi memadahkan. Nang lamak-lamak tolong ditinggalkan. Langsung mendelek palui lawan bini saurang. Nang lamak itu bini kesayangan. Wahai dokter kada kawa ditinggalkan. Sedikit kesimpulan pesan dari para ahli. Para ahli memadahkan di sini. Seorang penyair dari Itali, Nang Bangaran Dante Alighieri, menceritakan tentang jiwa insani, alam bahagia atau alam surgawi. Alam paradiso ini dingarani. Lalu dosa datang meliputi. Ini inferno, alam kesengsaraan mengganggu di hati. Purgatorio, Ramadan ini suci. Kembali fitrah jar urang ba Idul Fitri. Dengan halal bihalal sebuah tradisi. Ilahi awan basatub langsung berhenti. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.
Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat,